Untuk dapat dibuka kameranya dulu, kita akan foto untuk pelaporan. Silahkan dibuka kameranya anak-anak. Monggo dibuka kameranya. Yang lain. Oke, saya foto dulu sebentar. Ya, saya foto dulu sebentar ya. Saya kirim PPT-nya sekalian. Ya, saya kirim PPT-nya. Mas Raihan itu ini kuliah hari ini ya, Mas Raihan ya? Iya, Bapak. Bahannya sudah saya kirim ke Mas Raihan ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan kuliah. Saya izin share screen. Ya, apakah share screen saya bisa dilihat anak-anak? Terima kasih anak-anak untuk kebaikan kalian. Tetapi juga ternyata memang kita kuliahnya pada minggu pertama dan minggu kedua nanti online ya. Baik, sambil bisa minum anak-anak, kita akan bicara tentang planning evaluation, konseptual dan logic framework development. Adik-adik, anak-anak, evaluasi memiliki definisi tentang satu penilaian sistematik tentang suatu tujuan dari satu objek. Secara prinsip, evaluasi itu memiliki tujuan untuk menilai dan mengakuisisi beberapa informasi
sehingga memberikan feedback yang penting dalam suatu proses rencana dan objek yang kita tuju. Di samping itu, evaluasi juga memiliki tujuan untuk menilai ketercapaian dari tujuan perencanaan. Jadi tujuan perencanaan apa yang kita laksanakan, kita tuju, kita tetapkan. Anak-anak bisa membuat satu ilustrasi, ya, mungkin bisa dengan bebas melihat apa yang sudah dicapai, baik dalam konteks yang serius maupun konteks yang biasa-biasa saja. Nah, dalam membuat ilustrasi ini, saya bersama kalian untuk mencoba menemani bagaimana kita membuat ilustrasi tentang tujuan perencanaan. Saya akan coba stop ininya dulu sementara, stop sharingnya, lalu kalian membuka PPT dan mencoba secara bersama-sama mencari tahu, membuat ilustrasi tentang perencanaan. Adalah bahwa evaluasi perencanaan itu harus adik-adik, anak-anak harus paham tentang numbering, ya. Misalnya 100 km persegi luas kota, jumlah penduduk 10.000 misalnya gitu. Itu adik-adik, anak-anak harus paham tentang itu. Jadi ada stage sebagai indikator yang menunjukkan suatu tingkatan evaluasi perencanaan, ya. Stage yang paling dasar atau tingkatan yang paling sederhana atau stage number one adalah numbering, atau seorang perencana itu harus bisa melihat perubahan indikasi jumlah terhadap suatu objek rencana kita. Yang kedua adalah
deskripsi atau kualitas dari perencanaan yang kita buat. Misalnya 10.000. 10.000 itu maknanya apa? Apakah banyak, sedikit, besar, kecil, cukup? 2 km persegi itu apa maknanya? Apakah besar, apakah kecil, apakah lebar, apakah sempit? Kemudian yang nomor 3 anak-anak, bahwa kita harus memahami physical environmental change, jadi perubahan. Misalnya rumahnya tingkat, misalnya banyak gedung bertingkat, bau, banyak asap gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini anak-anak harus memahaminya ya. Banyak gedung bertingkat. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan physical environmental change pada suatu wilayah yang kita rencanakan. Nah, yang tahap terakhir atau paling tinggi makomnya itu adalah perubahan perilaku anak-anak. Jadi kita sebagai seorang planner itu harus mampu menjadi pendorong tentang perubahan perilaku masyarakat di wilayah rencana kita, sehingga masyarakat dapat memiliki satu pemahaman literasi yang baik tentang mutu kehidupannya di wilayah kota yang kita rencanakan itu. Dia sadar terlibat dalam perencanaan kota, dia mau terlibat, mau mengikuti, mau mentaati. Ini misalnya mentaati tentang tata ruang. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan sebagai seorang planner. Berikutnya anak-anak, sampel for indikator. Jadi beberapa contoh misalnya kita melihat tentang numbering ya. Ini tentang population growth, kemudian tentang besaran suatu kota ditinjau dari jumlah penduduk. Nah, ini adalah salah satu contoh indikator evaluasi perencanaan yang terkait dengan numbering. Nah, ini adalah Kota Semarang anak-anak. Kita coba lihat. Aduh, banyak iklan, mohon maaf. Namanya juga gratisan ya. Kok nggak ada ya? Nah, ini kelihatannya kacau anak-anak. Nanti kamu bisa lihat sendiri, mohon maaf. Nah ini gambarnya kok malah hilang ya. Mudah-mudahan ada ini. Kok nggak ada? Ada ini gambarnya. Oh, sudah berubah. Nah, ini adalah gambar yang harus kita lihat. Sebentar anak-anak. Ini coba kita lihat. Ini kok gambarnya susah ya. Saya coba stop dulu ya. Mohon maaf ya. Bentar. Ini kita pakai apa ya?
Gambarnya tidak keluar. Baik, berikutnya, sebentar anak-anak. Saya tak masuk lagi. Ya. Nanti kau bisa membuat ilustrasi ya. Sekarang kita masuk di sini. Nah, berikutnya sebagai contoh misalnya kita lihat anak-anak di sini di Semarang tahun 70 ya. Kayak apa ini gambarnya keluar enggak? Ini Semarang tahun berapa ini anak-anak? Ini bisa kita lihat Semarang tahun 70, Semarang tahun, nah ini contohnya Simpang 5 tahun 70 dan 2012. Nah ini anak-anak kira-kira seperti ini contohnya ya, perubahan fisiknya ini anak-anak. Simpang 5 tahun 70-an dan Simpang 5 tahun 2012 ya, ini contoh-contohnya anak-anak ya. Nah, itu adalah hal-hal berkaitan dengan perubahan fisiknya. Kemudian berikutnya, nah berikutnya anak-anak yang tadi sudah kita lihat, berikutnya adalah tentang goal dari evaluasi yang kedua dan ketiga ya, yaitu berkaitan dengan useful feedback. Nah, jadi ketika kita mendapatkan data-data dan kondisi capaian rencana tadi ya, numbering, kemudian quality of numbering atau meaning of number, kemudian environmental physical change, lalu behavioral change gitu ya. Kita mau kemana ini? Kita mau kemana? Apakah mau lurus saja atau mau naik tajam atau bagaimana? Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa idealnya kalau suatu rencana, maka dia akan menuju ke titik ini anak-anak. Misalnya kita di sini ya, maka idealnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat dari pelajaran-pelajaran norma yang kamu terima, misalnya analisis tren lain dan seterusnya. Bisa juga sih ke sini ya, tapi kalau ke sini itu terlalu hebat lah gitu. Tapi ya bisa juga ke sini gitu. Yang kita hindari adalah fase penurunan sebagaimana gambar ini ya. Nah, bagaimana membuat naik, bagaimana membuat trennya normal, bagaimana membuat trennya tumbuh tajam, inilah fungsi kamu sebagai perencana dan istilahnya itu kalau bahasa Jawanya itu ya rekodoyo yang harus kamu lakukan sedemikian kamu mencapai tujuan itu gitu. Nah, berikutnya anak-anak, setelah kita melihat tujuan, lalu berikutnya kita melihat jenis-jenis perencanaan. Evaluasi perencanaan. Nah, jenis evaluasi perencanaan misalnya adalah evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif yang berkaitan dengan efek atau outcome, kemudian formatif itu berkaitan dengan improving tujuan gitu ya. Kalau formatif tujuannya, kalau sumatif adalah apa luaran atau dampaknya dari planning itu. Nah,
pelaksanaan evaluasi itu merupakan satu proses siklus perencanaan ya, the planning evaluation cycle, yang mana sebenarnya ketika kamu melaksanakan proses-proses perencanaan sebagaimana yang sudah kamu kerjakan di studio 1, 2, 3, 4 mungkin ya, itu kamu melaksanakan proses ini gitu ya. Cuma kalau di evaluasi, dilalah kok kita hanya satu kali saja gitu ya. Padahal sebenarnya juga harus ada formulation, conceptualization, design, analysis, and utilization, itu sebenarnya harusnya juga prosesnya sama. Tapi kita lebih banyak membuat planning ini ya. Itu yang kamu lakukan gitu. Nah, posisi kita di sini yang warna merah ini. Itu juga harus bisa kamu lakukan. Nah, bagaimana cara membuat evaluasi perencanaan? Metodenya seperti apa? Nah, dalam konteks ini, alat bantu yang kita coba sharingkan dari tahun-tahun ini adalah apa yang dimaksud sebagai Logic Model Framework, adalah satu proses evaluasi perencanaan yang menggunakan tata kelola berpikir yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah pengukuran prosesnya, kemudian yang kedua adalah pengukuran outcome-nya. Tadi bisa kita sebut sebagai formative evaluation dan summative evaluation. Jadi berbicara pada proses tujuan, berbicara pada hasil atau impact. Kalau kita mengukur prosesnya, misalnya pada proses input, proses itu sendiri dan output, maka di sini ada beberapa contoh gambaran indikator yang bisa kita lihat. Misalnya untuk input itu tentang workshop, publikasi, survei, peralatan, demonstrasi peralatan gitu. Kalau prosesnya misalnya time, money, partner, equipment, facilities, dan seterusnya. Kalau bicara tentang output misalnya customer, partisipan, site plan, and bidding codes gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang outcome, misalnya di sini adalah change in knowledge, skill, attitude, motivation, awareness, itu dalam kategori short term outcome. Tapi kalau kita behavior, practices, policies, prosedur, itu disebut sebagai medium term outcome. Kemudian environment, social condition, economic condition, political condition, berkaitan dengan hak dan kewajiban warga, itu disebut sebagai long term outcome. Nah, logika framework untuk logic model dari suatu proses evaluasi perencanaan itu dapat kita lihat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan proses input, output, dan outcome. Nah, dalam bahasa Inggris tadi, kemudian bahasa Indonesia ini ya, misalnya sumber daya apa yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas itu sebagai input, kemudian prosesnya adalah aktivitas untuk menghasilkan output. Output itu adalah produk langsung dari sebuah proses dalam suatu program yang diharapkan akan berkontribusi pada outcome. Nah, outcome sendiri itu misalnya pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, kepedulian. Lalu kalau jangka menengah itu misalnya perilaku, penggunaan fasilitas, kebijakan pemerintah, standar prosedur, dan tata cara. Kemudian kalau perubahan jangka panjang, misalnya kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi, dan partisipasi, misalnya seperti itu. Nah, adik-adik, anak-anak, ini ada satu contoh tentang kerangka logic model yang mana bisa kamu jadikan sebagai contoh, dan ini adalah contoh yang sudah kamu kerjakan kemarin. Mungkin kamu sudah KKL dan sebenarnya kamu sudah melakukan hal-hal semacam ini gitu ya, sebagai satu proses perencanaan. Kira-kira itu adik-adik, anak-anak, apa yang bisa saya sharingkan ke kalian. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk membuka PPT.
apakah ada pertanyaan atau tidak. Nanti kita cek dan kita tunggu. Sementara kita break dulu kurang lebih 10 menit. Monggo saya berikan waktu untuk bertanya. Perhatiannya, kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.